Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 20 Juni 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih ada. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, supaya kami bisa memahaminya, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 di bawah perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lenyap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Tetapi aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini tema yang kita renungkan bersama-sama di dalam perenungan hari ini adalah karunia roh dan buah roh. Ketika kita membaca bagian perenungan bacaan kita hari ini, kita belajar dari kehidupan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Korintus adalah kota yang terletak di Yunani, tepatnya di wilayah Makedonia.
Kota ini memiliki kepentingan strategis dalam perdagangan dan politik. Sehingga orang-orang yang hidup di Korintus, jemaat-jemaat yang ada di Korintus, itu mereka berasal dari berbagai tempat. Sehingga berbagai latar belakang ada di Korintus, termasuk orang Yahudi, orang non-Yahudi ada di Korintus. Ini sebuah kekayaan. Tetapi di sisi lain juga, perbedaan ternyata membuat yang namanya perpecahan antara satu anggota jemaat dan anggota jemaat yang lain. Tidak hanya itu, ternyata mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan, perdagangan dan lain sebagainya, mereka memiliki praktek-praktek yang menyimpang dari kehidupan yang seharusnya dihidupi oleh orang-orang Kristen. Mereka melakukan yang namanya penyembahan berhala. Mereka juga menjual diri, mereka melakukan percabulan, dan mereka menganggap diri lebih penting daripada yang lain. Dan ini menjadi kejatuhan. Kehidupan mereka pada akhirnya tidak menjadi berkat satu dengan yang lain. Seharusnya kehidupan yang lebih maju membuat mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberikan bimbingan satu dengan yang lain, karena mereka punya pengetahuan yang baik. Tetapi dalam hal ini mereka tidak ada dalam kehidupan yang baik. Paulus ia memberikan pesan-pesan kepada jemaat di Korintus. Paulus bilang begini, kasih itu sangat penting dalam kehidupan. Bahkan kasih tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Karena kasih itu adalah yang paling utama. Kira-kira tanda-tanda dari orang yang memiliki kasih itu seperti apa? Apakah ia suka hidup baik, suka memberi? Namun Paulus menjelaskan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mencari kepentingan sendiri. Dan kasih itu sampai kapanpun tidak akan mati. Kita yang hidup dalam kasih, yang menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita, dan kita membagikan kasih di dalam kehidupan, sampai kita mati pun kasih itu masih ada. Karena Paulus bilang bahwa kasih tidak akan berakhir. Jadi yang mau ditekankan dalam hidup bukan soal siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih hebat. Tetapi sebenarnya bicara soal hidup, bicara soal bagaimana kita hidup bersama dalam kasih Tuhan. Bahkan ketika kita menerima kasih, kita menerima karunia roh, kita diberikan tanggung jawab untuk kita membuat orang lain merasakan kasih Allah di dalam kehidupan.
Papa Mama, saudara-saudariku, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apa yang kita sudah lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita masih saja mementingkan kepentingan diri? Jangan jauh-jauh kepada orang lain. Bagaimana dengan kehidupan bersama dalam rumah, dalam keluarga kita? Apakah kita masih egois? Kita masih merasa bahwa kita paling super? Tetapi firman Tuhan mau kasih tahu bahwa hidup dalam kasih itu sangatlah baik. Bahkan kasih bisa memulihkan relasi. Kasih bisa membuat kita rukun. Kasih bisa membuat kita saling merangkul satu dengan yang lain. Itulah kasih Tuhan, tidak terbatas dan membuat kehidupan kita menjadi sempurna. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas semua yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Tuhan memberkati semua kami yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat. Apapun yang kami lakukan dengan penuh kasih, tanpa embel-embel. Terima kasih banyak Tuhan. Mari menyertai langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.